Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang cloning dan bayi tabung, sewa rahim, dan memilih jenis kelamin anak. Perkenalkan, nama saya Maili Azhara Putri dengan NPM 41818109250033. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sabila Nuriski Firdaus dengan NPM 41182109250040. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Pernah gak sih kalian kepikiran kalau sekarang itu seseorang bisa punya anak lewat bayi tabung, menyewa rahim, bahkan bisa memilih jenis kelamin anak sebelum anak itu lahir? Bahkan ada juga teknologi yang namanya itu cloning, yang dulu kita kira itu cuma ada di film-film doang. Nah, betul, perkembangan teknologi di bidang reproduksi memang semakin maju dan membawa banyak manfaat. Tapi di sisi lain, teknologi juga menimbulkan berbagai pertanyaan tentang etika, hukum, dan agama. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas 4 teknologi reproduksi, yaitu cloning, bayi tabung, sewa rahim, dan pemilihan jenis kelamin anak. Nah, oke, kita mulai dari cloning. Jujur, kalau dengar kata cloning itu langsung kepikiran ada 2 orang yang wajahnya sama persis. Sebenarnya cloning itu apa sih? Anggapan itu memang tidak salah, tapi konsep cloning lebih luas dari sekedar memiliki wajah yang sama. Cloning adalah proses menghasilkan individu yang memiliki materi genetik atau DNA yang identik dengan individu asalnya. Nah, proses ini dilakukan dengan teknik bioteknologi, bukan melalui reproduksi secara alami. Tapi kalau dalam Islam, cloning itu hukumnya haram atau emang boleh dilakuin? Cloning manusia itu haram. Alasan cloning menjadi haram itu karena melanggar fitrah penciptaan, mengaburkan nasab atau garis keturunan, dan berpotensi menimbulkan dampak sosial psikologis. Berarti individu hasil cloning itu seperti saudara kembar? Hampir sama, tetapi ada perbedaannya. Saudara kembar identik terjadi secara alami, sedangkan cloning dilakukan dengan bantuan teknologi. Contoh yang paling terkenal adalah domba Dolly yang berhasil dikloning pada tahun 1996. Keberhasilan itu menjadi bukti bahwa sel tubuh biasa ternyata bisa digunakan untuk menghasilkan individu baru. Individu baru yang dihasilkannya yang bagaimana? Yaitu yang identik dengan induknya atau pemberi donor inti. Disebut cloning, artinya dia menggandakan sehingga identik sekali dengan induknya. Misalnya, pada cloning domba Dolly. Tahap pertama yang harus kita lakukan dalam cloning ini yaitu mengambil inti sel dari domba B misalnya. Lalu, kita butuh domba betina A. Mengapa harus betina? Karena kita perlu mengambil sel telur dari domba A. Dan hanya domba betina yang memiliki sel telur. Lalu, inti sel dari sel telurnya akan dikeluarkan. Nah, domba B memiliki inti sel dan domba A punya sel telur tanpa inti sel. Kemudian, saat disatukan dengan bantuan sengatan listrik, sel tersebut yang akan ditumbuhkan di dalam media cawan sampai dengan embrionya siap, yaitu sampai di tahap blastula. Nah, setelah embrionya menjadi blastosit, ovum ini akan dimasukkan atau disuntikan ke induk lain atau bisa kita sebut induk domba C. Saat lahir nanti, akan terlahir domba cloning yang tidak mirip dengan domba A maupun domba C, tapi justru mirip dengan domba B yang mendonorkan nukleusnya atau inti. Jadi, pada cloning reproduktif pada domba Dolly, akan terlahir domba cloning atau keturunan yang mirip dengan induk pemberi sifat, yaitu induk pendonor inti atau nukleus. Demikianlah tahapan dari cloning domba Dolly. Sekian dari saya, terima kasih. Menarik juga ya. Sebenarnya apa sih manfaat cloning itu? Manfaat cloning itu ada banyak dalam penelitian, misalnya untuk mempelajari penyakit, mengembangkan terapi sel, serta membantu pelestarian hewan langka. Namun, kalau diterapkan pada manusia, masih menimbulkan banyak perdebatan karena menyangkut etika, identitas seseorang, dan hak asasi manusia. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bayi tabung. Banyak orang yang ngira bayi tabung itu bayinya tumbuh di dalam tabung. Emang begitu? Sebenarnya tidak, istilah bayi tabung hanya mengacu pada proses pembuahannya.
Sel telur dan sperma dipertemukan di laboratorium hingga terbentuk embrio. Setelah embrio berkembang dengan baik, embrio tersebut dipindahkan ke dalam rahim ibu agar tumbuh seperti kehamilan biasa. Jadi teknologi itu ditunjukkan buat siapa? Nah, umumnya digunakan oleh pasangan yang mengalami kesulitan memiliki keturunan karena masalah kesuburan. Dengan teknologi bayi tabung, peluang untuk memperoleh kehamilan menjadi lebih besar, meskipun tidak selalu berhasil dalam satu kali percobaan. Nah, tapi dalam pandangan Islam itu, bayi tabung atau inseminasi buatan dipahami sebagai upaya medis atau ikhtiar untuk memperoleh keturunan bagi pasangan yang mengalami kesulitan pembuahan alami. Pengertian dan hukumnya sangat bergantung pada asal-usul sperma, sel telur, dan tempat penanaman embrionya. Hukum bayi tabung menurut fatwa ulama, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI tahun 1979 dan hasil Munas Nahdlatul Ulama 1981, hukum bayi tabung dirinci sebagai berikut. Yang pertama itu mubah atau boleh jika sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri yang sah, kemudian embrionya ditanamkan kembali ke dalam rahim istri tersebut. Ini dianggap sebagai bentuk pengobatan atau ikhtiar yang tidak melanggar syariat. Dan yang kedua ada haram, karena menggunakan sperma atau sel telur dari donor atau bukan pasangan yang sah, menanamkan embrio ke dalam rahim perempuan lain atau surogesi atau sewa rahim. Meskipun sperma dan telurnya berasal dari suami istri yang sah, menggunakan sperma dari suami yang sudah meninggal dunia. Pada awalnya, calon ibu diberikan suntikan hormon terlebih dahulu untuk merangsang terbentuknya sel telur. Setelah itu, obat-obatan akan diberikan kepada calon ibu untuk membantu mematangkan sel telur dan merangsang proses ovulasi atau pelepasan sel telur. Selanjutnya, calon ibu mengikuti tahap pengujian untuk menentukan kesiapan tubuh sebelum proses pengambilan sel telur melalui tes darah dan USG. Apabila sel telur di tubuh pasien wanita sudah matang, sel telur tersebut akan diambil menggunakan alat khusus. Prosedur ini biasanya dilakukan dengan bantuan alat penginderaan yang berlangsung sekitar 30-60 menit. Selanjutnya, sel telur akan dipertemukan dengan sperma calon ayah yang biasanya diambil di hari yang sama dengan pengambilan sel telur. Lama proses pembuahan ini sekitar 16-20 jam. Kemudian, sel telur yang telah dibuahi akan disimpan dan dipantau di laboratorium selama 3-5 hari. Saat embrio atau bakal janin hasil pembuahan sel telur dan sperma tersebut dianggap cukup matang, embrio dimasukkan melalui vagina ke dalam rahim dengan menggunakan tabung penyalur. Biasanya, lebih dari satu embrio ditransfer sekaligus untuk memperbesar kemungkinan kehamilan. Setelah itu, calon ibu diminta untuk melakukan tes kehamilan sekitar 2 minggu setelah transfer embrio. Setelah kehamilan berhasil terjadi, maka proses selanjutnya akan berlangsung seperti yang dialami oleh ibu hamil pada umumnya sampai proses persalinan. Perlu dicatat, proses bayi tabung di Indonesia hanya diperbolehkan pada pasangan suami istri. Tapi didengar-dengar biaya tabung ini cukup mahal ya. Terus prosesnya juga cukup panjang. Terus keberhasilannya juga dipengaruhi usia serta kondisi kesehatan pasangan. Selain itu, di beberapa kalangan juga masih muncul perbedaan pandangan dari sisi etika maupun agama. Betul nggak sih? Iya, betul sekali. Selanjutnya kita bahas sewa rahim kali ya. Boleh. Nah, kalau sewa rahim ini sering menjadi topik nih yang cukup kontroversial. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sewa rahim itu? Nah, sewa rahim itu atau surrogate mother adalah kondisi ketika seorang perempuan bersedia mengandung dan melahirkan bayi untuk pasangan lain. Biasanya hal ini dilakukan karena ibu biologis memiliki kondisi kesehatan tertentu yang membuatnya tidak bisa menjalani kehamilan. Nah, terus hukumnya dalam Islam itu haram atau gimana ya? Sewa rahim itu hukumnya haram dalam Islam atau fatwa MUI, dan pandangan ulama menegaskan praktik ini dilarang karena merusak nasab atau garis keturunan, melanggar syariat pernikahan, dan berpotensi menimbulkan masalah sosial hukum meskipun sel telur dan sperma berasal dari pasangan yang sah. Pada hukum dasarnya haram karena Islam melarang penggunaan rahim wanita lain atau ibu pengganti untuk menitipkan embrio meskipun suami istri tersebut sah. Merusak nasab karena Islam sangat menjaga kemurnian nasab atau keturunan. Sewa rahim mengaburkan siapa ibu kandung yang sebenarnya atau wanita yang telah melahirkan atau pemilik
pemilik sel telur yang berakibat pada hukum kewarisan dan mahram, dan juga bisa menyerupai zina. Sebagian pandangan menyebutkan bahwa memasukkan embrio ke rahim wanita yang bukan istrinya mirip dengan perbuatan zina karena hubungan biologis yang dihasilkan di luar ikatan pernikahan. Iya gitu. Berarti bayi tabung itu belum tentu memiliki hubungan genetik dengan ibu yang mengandung. Betul, pada banyak kasus embrio berasal dari sel telur dan sperma pasangan yang menginginkan anak. Kemudian embrio tersebut ditanamkan ke rahim ibu pengganti. Terus kenapa teknologi ini masih jadi perdebatan sampai sekarang? Karena ada banyak aspek yang dipertimbangkan, mulai dari hukum, etika, agama, hingga kemungkinan terjadinya eksploitasi terhadap perempuan yang menjadi ibu pengganti. Oleh karena itu, tidak semua negara mengizinkan praktik sewa rahim. Nah, terakhir nih, kita bahas tentang memilih jenis kelamin anak. Zaman sekarang ini, apa teknologi memilih jenis kelamin anak itu masih benar-benar ada? Iya, ada. Dalam dunia kedokteran, pemilihan jenis kelamin ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan genetik pada embrio sebelum embrio ditanamkan ke rahim. Nah, awalnya ini teknologi dikembangkan untuk mencegah penyakit keturunan yang berkaitan dengan jenis kelamin. Kalau digunakan hanya karena orang tua ingin anak laki-laki atau perempuan, bagaimana? Nah, disinilah muncul perdebatan. Banyak ahli berpendapat bahwa teknologi ini sebaiknya hanya digunakan untuk kepentingan medis. Jika digunakan hanya berdasarkan keinginan pribadi, dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakseimbangan sosial dan masalah etika. Tapi setahu saya beberapa pendapat itu memperbolehkan metode medis seperti bayi tabung atau IVF dengan penyaringan sperma, asalkan untuk tujuan medis, misalnya menghindari penyakit genetik terkait jenis kelamin dan bukan sekedar menuruti nafsu. Itu benar nggak sih? Menurut hukum ikhtiar itu diperbolehkan karena berusaha atau ikhtiar untuk mendapatkan jenis kelamin tertentu seperti mengatur pola makan atau waktu berhubungan badan selama metode tersebut tidak membahayakan ibu dan janin. Berarti masih 50-50 lah ya. Ya, Dari pembahasan hari ini kita bisa melihat bahwa teknologi reproduksi membawa banyak manfaat, terutama dalam membantu pasangan yang mengalami kesulitan memiliki keturunan dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. namun di balik manfaat tersebut juga ada berbagai pertimbangan dari sisi etika, hukum, agama, dan dampak sosial. Oleh karena itu, penggunaan teknologi reproduksi harus dilakukan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan kita semua tentang perkembangan teknologi reproduksi modern. Terima kasih sudah menyimak. podcast